Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Rian Aprianto sebagai pembicara pertama di tim pemerintah dan sekaligus mewakili dari SMA Negeri 1 Cicurug. Baik, mari kita bahas mosi tentang dewan ini. Sebagai orang tua generasi pertama dari orang berkulit hitam yang hidup di tempat yang didominasi oleh orang kulit putih akan memilih untuk membesarkan anak mereka di kampung etnis. Sebelum kita membahas mosi ini lebih jauh lagi, mari kita definisikan terlebih dahulu agar kita dapat memahami dari apa yang dimaksud. Generasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sekalian orang-orang yang kira-kira sama waktu hidupnya, angkatan, dan turunan. Sedangkan etnis sama saja halnya dengan etnik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunannya, adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Jika kita kilas balik lagi ke mosi, yaitu tentang dewan ini sebagai orang tua generasi pertama dari orang berkulit hitam yang hidup di tempat yang didominasi oleh orang kulit putih akan memilih untuk membesarkan anak mereka di kampung etnis. Dan saya sangat setuju atas mosi ini. Mengapa saya katakan hal demikian? Karena menurut saya telah terjadi beberapa diskriminasi yang ditujukan untuk orang kulit hitam oleh orang kulit putih dan yang lainnya. Tentunya ini menjadi keresahan bagi orang kulit hitam. Karena menurut mereka, ketika terjadinya diskriminasi, ketika terjadinya salah satu rasialisme, maka akan terjadinya trauma pada anak-anak mereka. Sehingga menurut saya sangat setuju dengan mosi ini ketika saya ditujukan kepada orang kulit hitam dan akan membesarkan anak saya di kampung etnis. Jika kita melihat kelas balik lagi ke kasus pada tahun 26 Februari 2012, di mana seorang warga Amerika bernama Trayvon Martin berjalan pulang dari toko, lalu ditembak mati oleh orang yang tidak dikenal, yaitu George Zimmerman. Yang menjadi pertanyaan besar, apa motif penembakan George Zimmerman? Mohon maaf, maksud saya adalah George Zimmerman yang menembak mati Trayvon Martin tanpa sebab. Dan tentu ini dikarenakan George Zimmerman merasa terancam terhadap orang kulit hitam. Dan ini menjadi salah satu kasus besar yang akhirnya digaung-gaungkan menjadi, mohon maaf saya ulangi, dan akhirnya digaung-gaungkan terdapat sebuah unjuk rasa yang akhirnya terciptalah kata yang sekarang kita kenal untuk ditujukan pada orang kulit hitam, yaitu Black Lives Matter. Jadi kita tahu bahwa orang kulit hitam ini dianggap sebagai ancaman, dianggap sebagai orang yang akan membuat ancaman terhadap diri kita. Padahal jelas sekali tidak. Seperti kasus yang viral di sosial media pada tahun 2020 lebih tepatnya, ketika orang kulit hitam bernama George Floyd dibekuk mati kepalanya oleh seorang polisi di Amerika Serikat. Apakah itu bukanlah menjadi sebuah keresahan bagi orang kulit hitam khususnya? Dan saya sangat tidak setuju atas perilaku orang kulit putih yang memojokkan orang kulit hitam bahwa mereka adalah ancaman. Sekarang jika kita berbicara di negara kita sendiri, jangan jauh-jauh di negara orang lain, di negara luar negeri, di negara Paman Sam, Amerika Serikat. Kita berbicara kasus di mana di negara kita sendiri yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yaitu di mana seorang mahasiswa Papua yang memiliki ras kulit hitam, beliau bercerita bahwa telah terjadi rasialisme ketika mereka menempuh pendidikan, lebih tepatnya di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Mereka telah terjadi, maksud saya adalah mereka telah menjadi salah satu aksi rasialisme oleh warga sekitar. Di saat mereka berjalan, mereka selalu menemukan orang yang menganggap
mereka tukang minum. Dan banyak sekali orang yang menyebut mereka mirip seperti monyet. Akal pikiran mereka di mana ketika mereka menganggap saudara sekeutuhan negara Republik Indonesia mirip monyet. Dan menurut saya ini sangat tidak manusiawi sekali. Jadi, saya sangat mendukung mosi ini ketika saya menjadi orang tua yang akan membesarkan anak saya di kampung etis. Dan saya akan menyebutkan beberapa poin penting mengapa saya sangat mendukung mosi ini. Yang pertama, agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap anak-anak generasi saya selanjutnya. Sehingga mereka dapat hidup dengan aman, damai, tentram tanpa adanya diskriminasi. Karena mereka hidup dengan ras yang sama, dengan etnis, dengan ras, dengan orang kulit hitam yang sama. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya diskriminasi atau rasialisme. Lalu, berikutnya, agar hidup anak-anak kita atau generasi kita lebih damai dan tentram dengan tidak adanya gangguan dari ras lain dan yang seperti tadi saya sebutkan sebelumnya. Lalu, mengapa saya sangat mendukung mosi ini? Karena jika orang kulit hitam dipojokkan bahwa mereka sebagai ancaman, berarti orang kulit hitam tidak mendapat atau tidak mendapatkan kebebasan hidup di Indonesia, lebih tepatnya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mencangkup yang pertama, hak untuk hidup. Lalu yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dan yang ketiga, hak mengembangkan diri. Berarti dalam artian ketika seseorang ini hidup di Indonesia dan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, siapapun, ras manapun, agama manapun mampu atau dapat hidup di Indonesia secara damai. Jadi, pesan saya adalah semua ras sama, semua manusia sama, tidak ada yang beda. Kita tetap manusia yang harus bisa memanusiakan manusia lain. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.